Hari demi hari berlalu namun belum ada satu informasi pun mengenai Dylan. Elaine yang yakin Mark terlibat dalam kasus ini meminta pihak kepolisian untuk menyelidiki mantan suaminya. Hingga akhirnya pihak kepolisian menggeledah rumah Mark dan ditemukan bercak darah yang diyakini milik Dylan. Pada saat ditanyai, pacar Mark kala itu mengatakan bahwa darah itu memang milik Dylan dan terjadi akibat luka yang tidak disengaja oleh Dylan saat berkunjung setahun sebelumnya. Penyelidik pun menyita area karpet yang ada bercak darah dan juga beberapa barang yang ada di rumah itu untuk dilakukan pengujian lebih lanjut. Penyelidikan juga dilakukan kepada setiap orang yang ada di keluarga itu. Merasa tertuduh sejak awal, Mark mengatakan bahwa dia benar-benar terpukul atas tuduhan yang diberikan kepadanya. Berita menghilangnya Dylan sudah tersebar luas dan menjadi berita utama. Semua orang di Colorado berharap dia bisa ditemukan dengan selamat. Juni 2013, pencarian besar-besaran pun direncanakan dari Middle Mountain dekat perkemahan dan area danau Vallecito. 45 petugas dari kantor Sheriff La Plata County memulai pencarian selama 5 hari. Pada suatu sore, pengumuman dikeluarkan oleh kantor sheriff bahwa mereka telah menemukan bukti yang terkait dengan kasus Dylan. Pencarian dilanjutkan dan terhitung sudah 1.600 jam kerja petugas habiskan untuk menjelajah daerah itu untuk mencari petunjuk lebih. Hingga akhirnya, setelah 6 bulan pencarian, petunjuk yang mengarah ke Dylan ditemukan berjarak 8 mil dari rumah Mark. Kondisi jenazah yang sudah tidak utuh berupa tulang belulang itu adalah Dylan, yang ditemukan tanpa barang bawaan. Tas punggung serta telepon genggamnya tidak pernah ditemukan. Hingga akhirnya seorang pendaki tersandung oleh tengkorak yang diyakini adalah Dylan. Otopsi dilakukan dan pemeriksa medis menemukan bahwa itu benar Dylan dan adanya bukti trauma di atas mata kiri serta trauma benda tumpul di kepala dan patah tulang. Elaine dan Corey yakin bahwa Mark terlibat dalam kematian Dylan. Selama 18 tahun pernikahan mereka, Elaine sudah sering mengalami kekerasan. Elaine tidak tinggal diam, hingga akhirnya penggeledahan rumah Mark untuk kedua kalinya dilakukan. Dan secara resmi pada Agustus 2015, dia diidentifikasi sebagai orang yang berkepentingan dalam kasus ini, atau masih sebagai saksi, belum menjadi tersangka. Mark terus-menerus memberikan kemungkinan ke media bahwa Dylan diculik dan dibunuh oleh seseorang, bahwa anaknya sengaja ditembak oleh orang. Hal ini membuat Mark dan Elaine terus saling menyalahkan. Keduanya saling menuntut untuk memenjarakan satu sama lain. Waktu terus berlalu hingga musim panas 2017, penyelidik mengumumkan bahwa mereka memiliki cukup bukti untuk melanjutkan kasus dan menangkap Mark. Mark ditangkap saat sedang mengantarkan makanan beku, di mana dia masih bekerja sebagai sopir truk di Washington. Hingga akhirnya, sekitar pukul 1 pagi, dia ditahan dan segera diekstradisi ke Colorado. Dia didakwa dengan pembunuhan tingkat 2 dan pelecehan anak yang mengakibatkan kematian. Sidang kasus Dylan Redwine sebenarnya sudah dijadwal ulang sebanyak 10 kali, hingga akhirnya dijadwalkan ulang pada September 2020. Namun karena kondisi dunia sedang kacau akibat pandemik, persidangan dilaksanakan secara online. Jaksa percaya bahwa Mark membunuh Dylan di lantai ruang tamunya dan benar-benar memenggal kepala anaknya itu. Kemudian dia pergi dan bertindak seolah-olah Dylan menghilang begitu saja. Mereka percaya bahwa luka-luka ini disebabkan oleh pisau atau benda tajam lainnya tepat pada saat kematian Dylan. Penyelidik telah menemukan sejumlah jejak darah termasuk di sofa dan di bawah karpet.
Tidak hanya itu, mereka juga menemukannya di kursi dan dapat dipastikan 100% itu adalah darah Dylan. Mereka juga memberitahukan bahwa anjing-anjing pelacak telah mencium bau dari Dylan di sekitar pakaiannya Mark. Jadi sepertinya cukup jelas apa yang terjadi. Selama persidangan, motif pembunuhan pun terungkap dan cukup mencengangkan. Berdasarkan kesaksian Corey, saat ia dan Dylan melakukan kunjungan pada 1 tahun sebelum Dylan menghilang, Mark mengajak mereka jalan-jalan. Selama perjalanan, mereka menggunakan laptop Mark dan menemukan beberapa foto yang sangat mengganggu dan mencengangkan. Jadi mereka membawa laptop itu ke kamar mandi dan mengunci pintu dan menyalin semua foto-foto itu ke dalam ponsel. Dan akhirnya, dia menunjukkan beberapa foto itu di pengadilan. Foto-foto menjijikkan itu ditayangkan dan ditanyakan langsung kepada Mark. Beberapa foto menampilkan Mark yang memakai riasan dan pakaian dalam perempuan sambil memakan kotoran dari popok bayi. Corey dan Dylan saat itu muak, jijik, dan benar-benar ketakutan. Awal tahun 2012 sebelum Mark menghilang, Corey telah mengonfrontasi ayahnya tentang hal itu. Jadi penuntut berpendapat bahwa Dylan mungkin akhirnya mengkonfrontasi ayahnya juga pada malam itu ketika dia mendarat pada tanggal 18 November. Dan ayahnya menjadi sangat marah dan membunuhnya. Mark terus membantah dan menuduh bahwa Elaine lah yang membuat foto-foto ini dengan Photoshop untuk mempermalukan dirinya. Elaine bersaksi di pengadilan bahwa dia dan Corey percaya dari awal bahwa Mark lah yang membunuh Dylan. Kesaksian dari mantan istri Mark yang lain yaitu Betsy memperkuat hal ini. Dia mengatakan bahwa selama 6 tahun pernikahan, dia juga merasakan kekerasan yang sama seperti Elaine rasakan. Dan Mark pernah mengancam akan membunuh anak-anak mereka saat perceraian. Kepada Betsy, Mark pernah mengatakan bahwa jika dia harus membunuh seseorang, dia akan menyembunyikan mayatnya di pegunungan. Kala itu Betsy hanya tertawa tidak percaya. Dan saat mereka sampai di perkemahan, Mark berkomentar sambil melihat sekeliling bahwa ini akan menjadi tempat yang baik untuk meninggalkan mayat, karena ini adalah pegunungan dan sangat luas. Tidak akan ada satu orang pun yang pernah menemukan mayat di sini. Mark pun membantah dan bersama pengacaranya berkata bahwa patah tulang tengkorak yang terjadi pada Dylan mungkin disebabkan oleh gigi beruang atau singa gunung. Dan pembela mengatakan bahwa apa yang terjadi sebenarnya sederhana. Dylan tidak ingin berada di rumah ayahnya saat Thanksgiving, jadi dia melarikan diri dan dia diserang oleh binatang buas di pegunungan. Tiba saatnya hari keputusan. Setelah berunding selama 6,5 jam, tercapailah keputusan bulat bahwa Mark Redwine dinyatakan bersalah atas pembunuhan tingkat 2 dan pelecehan anak yang mengakibatkan kematian Dylan Redwine pada tahun 2012. Mark yang dinyatakan bersalah memilih diam dan terancam hukuman 48 tahun penjara. Kasus ini masih menjadi perdebatan sengit dan banyak orang yang menganggap Mark tidak bersalah. Kami sedih harus hidup tanpa mengetahui apa yang terjadi. Kami semua memiliki spekulasi dan saya pikir jaksa sudah melakukan pekerjaan yang luar biasa dalam mengungkapkan apa yang terjadi pada putra saya. Kami akan selalu merindukan Dylan, kata Elaine. Hal ini cukup melegakan bagi Elaine, Corey, serta teman, bahkan keluarga mereka, dan juga untuk para relawan yang bersedia mencarinya, yang selalu mengkhawatirkan Dylan dan menginginkan jawaban selama bertahun-tahun. Sekian, terima kasih telah mendengarkan.